Tuhan sertamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam khotbah di bukit, Yesus bersabda, "Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku di surga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu pula? Pada waktu itu, aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kalian, enyahlah daripadaku kalian semua pelaku kejahatan. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini akan melakukan sama dengan orang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas wadas. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak roboh sebab didirikan di atas wadas. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku dan tidak melakukannya sama dengan orang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan, datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, maka robohlah rumah itu dan hebat kerusakannya." Setelah Yesus mengakhiri perkataannya, takjublah orang banyak mendengar pengajarannya, sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berwibawa, bukan seperti ahli-ahli Taurat mereka. Demikianlah Injil Tuhan kita. Terpujilah Kristus. Ibu, bapak, saudara-saudari yang terkasih, dikatakan di sana bahwa Tuhan Yesus mengajar bukan seperti ahli-ahli Taurat mereka. Di sana jelas sekali bahwa kalau orang ahli-ahli Taurat memang sudah tahu, hafal isi Taurat, isi kitab para nabi. Dia bisa, dalam bahasa Jawa itu, jelentrehke ajaran-ajaran Tuhan, kehendak Tuhan kepada para pendengarnya karena mereka hafal dan tahu apa yang tertulis dalam Taurat dan kitab para nabi. Sedangkan kalau Tuhan Yesus, dia menjelaskan bukan berdasarkan hafalan yang ada di dalam Taurat maupun kitab para nabi, tetapi dia sendiri menghidupi apa yang ada di dalam Taurat dan kitab para nabi. Sehingga dalam Injil yang lain, di sana dikatakan Tuhan Yesus sendiri sebagai penggenapan hukum Taurat. Ini yang membedakan pengajaran itu. Dan di situ juga menjadi suatu pengajaran kepada kita semua, bahwa yang terpenting bukan hafalnya ayat, bukan di mana letak perintah Tuhan itu ada. Lalu kita berusaha untuk juga berdoa kepada Tuhan dengan menyebut nama Tuhan, itu indah sekali, seolah-olah kita menyembah Tuhan, tetapi diri kita sendiri tidak tahu siapa Tuhan itu. Kita tidak berusaha untuk mengenal pribadi Tuhan. Bagaimana kita bisa tahu Tuhan yang bersabda untuk diri kita di zaman sekarang? Kalau kita hanya mengulang-ulang doa yang ada di dalam kitab suci, kita tahu kitab suci itu warisan dari para leluhur kita yang mewariskan iman 2000 tahun yang lalu. Sedangkan Tuhan sampai sekarang tetap dinamis untuk mendampingi kita. Maka kalau kita mau mencoba untuk melihat dan mengenal Tuhan, kita memang membaca kitab suci kita, apa yang tertulis itu, tetapi kita juga harus bisa menemukan apa yang tersirat yang mau disabdakan Tuhan untuk zaman kita sekarang. Kita bisa melihat banyak orang yang dalam tanda kutip nun sewu agak ngeyel mengenai epidemi soal COVID. Orang mengatakan bahwa dalam kitab suci tidak ada epidemi COVID-19. Memang di saat itu tidak ada. Tetapi kalau kita melihat situasi zaman sekarang, Tuhan mau berkehendak apa? Kita berusaha untuk menangkap kehendak Tuhan, baik itu dalam kitab suci, dan baik itu juga kita memperhatikan kebijaksanaan para pembuat undang-undang yang ada di negara kita, dan juga para pemimpin gereja. Kita berusaha untuk menangkap rencana Tuhan itu.
Dan kita berusaha untuk nanti mempraktekkannya dalam keadaan new normal. Ibu bapak, saudara terkasih, maka kita harus bijak untuk bisa mendengarkan firman Tuhan untuk zaman sekarang. Dan itu didasarkan dari batu wadas, dasar semua itu. Jadi bukan hanya sekedar hafalan kitab suci, lalu kutip sana kutip sini isi kitab suci, bukan. Tetapi kita percaya bahwa dalam merumuskan orang-orang yang cerdik pandai, para pemutus keputusan yang ada dalam negara kita, dan juga para pemimpin gereja berdasarkan rencana Tuhan pula. Nah, kita berusaha untuk menangkapnya. Ini baru keadaan seperti itu. Belum lagi dengan situasi diri kita masing-masing. Apakah kita berusaha untuk membenarkan diri kita, ataukah berusaha untuk mencari kebenaran itu? Seringkali kalau mencari kebenaran, orang itu akan ditandai dengan kehidupan rendah hati. Tetapi kalau orang itu mencari pembenaran, maka orang bisa bersikap kekerasan, bandel, atau berusaha untuk yang penting pokoknya saya itu sebagai orang yang benar. Nah, ibu bapak, saudara terkasih, kita bisa belajar banyak dari sabda Tuhan hari ini. Maka mari kita berusaha untuk membangun dasar iman itu dan diperlihatkan dalam sikap. Sikap bukan hanya tindakan tetapi juga kata-kata dan tindakan kita. Selamat merenungkan.